Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pembahasan kali ini kita akan membahas gerak suatu benda dalam kerangka dimensi yang lebih dari satu. Nah, di sini untuk menggambarkan itu yang pertama-tama kita harus mengetahui vektor posisi, kecepatan, dan percepatan benda itu. Dimulai dari posisi partikel itu ditentukan dengan menggunakan vektor, simbolnya R dengan tanda panah di atasnya. Nah, vektor posisi suatu partikel atau suatu benda itu dinyatakan dengan R sama dengan X I topi ditambah Y J topi ditambah Z K topi. I itu untuk menggambarkan vektor di sumbu X, J itu vektor di sumbu Y, K itu di sumbu Z. Nah, sekarang kita perhatikan gambar di samping. Nah, ini adalah benda A. Dia ada posisinya berada di negatif 3 I. I itu menggambarkan vektor di sumbu X atau yang horizontal. Nah, ini dia ada di titik negatif 3. Nah, kemudian di sumbu Y-nya dia berada di 2 meter J topi. Untuk di sumbu Z-nya atau sumbu diagonalnya ini berada di positif 5 meter. Nah, jadi penulisannya vektor posisi dari benda A ini adalah RA sama dengan negatif 3 meter I topi ditambah 2 meter J topi ditambah 5 meter K topi. Ini adalah untuk menggambarkan vektor posisi dari titik ini, titik A. Selanjutnya kita ke perpindahan. Kita tahu bahwa perpindahan kemarin itu adalah perubahan posisi dari titik awal ke titik akhir. Posisi berubah dari R1 ke R2 selama interval waktu tertentu. Nah, sehingga perpindahan partikel, karena dia perpindahan, maka ada simbol delta. Delta R sama dengan R2 dikurangi R1 sama dengan X2I ditambah Y2J topi ditambah Z2K topi. Ini untuk yang posisi kedua. Nah, kemudian dikurangi posisi yang pertama. Nah, selanjutnya kita kumpulkan yang sejenis. I dengan I, J dengan J, K dengan K. Sehingga delta R atau perpindahannya itu adalah perpindahan di sumbu X ditambah perpindahan di sumbu Y ditambah perpindahan di sumbu Z. Contoh, suatu partikel memiliki posisi awal R1 sama dengan negatif 3I ditambah 2J ditambah 5K. Terus kemudian partikel itu bergerak ke posisi selanjutnya yaitu R2, yaitu 9I ditambah 2J ditambah 8K. Berapakah vektor perpindahan dari partikel tersebut? Nah, kalau dari persamaan sebelumnya berarti kita tinggal mengurangkan R2 dengan R1 dan diperoleh 12 meter di sumbu X dan 3 meter di sumbu Z. Nah, ini adalah vektor perpindahan dari partikel ini. Selanjutnya kita ada kecepatan rata-rata. Nah, sama, kecepatan rata-rata itu partikel bergerak melalui sebuah perpindahan yaitu delta R dalam interval waktu delta T. Nah, jadi
kecepatan selama dia melakukan perpindahan dalam interval waktu delta t. VAVG atau V rata-rata itu jadi turunan terhadap T. Turunan terhadap waktu. Nah, untuk kecepatan sesaat itu adalah kecepatan di suatu waktu T tertentu, atau VAVG untuk delta T-nya mendekati 0. Nah, ini jadi V itu untuk menyatakan kecepatan sesaat. Kalau VAVG atau V rata-rata itu menunjukkan kecepatan rata-rata. Jadi V-nya D per dt, ini adalah diferensial atau turunan. R-nya XI ditambah YJ ditambah ZK. Jadi dx dti ditambah dy dtj ditambah dz per dtk. Karena turunan dari posisi itu adalah kecepatan, jadi dx per dt kita ganti ke Vx atau kecepatan di sumbu X, Vy kecepatan di sumbu Y, dan begitu juga Vz. Ini vektor kecepatan sesaat. Nah, besarnya berapa? Itu dapat kita hitung dengan rumus ini. V sama dengan akar Vx kuadrat ditambah Vy kuadrat ditambah Vz kuadrat. Kalau tanpa tanda panah di atasnya itu menyatakan nilainya, magnitudonya atau besarnya. Kalau ada tanda panahnya itu menyatakan vektornya. Nah, selanjutnya ada percepatan rata-rata dan percepatan sesaat. Ini percepatan rata-rata adalah kecepatan partikel ketika mengalami perubahan dari kecepatan 1 ke kecepatan 2 dalam interval waktu delta t. Nah, ini. Terus selanjutnya percepatan sesaat itu adalah percepatan rata-rata ketika delta t-nya mendekati 0. Nah, sama D per dt, V-nya Vxi ditambah Vyj ditambah Vzk. Nah, kemudian dijadikan satu, dVx dt I dVy per dtj plus dVz per dtk. Nah, turunan dari kecepatan itu adalah percepatan. Besarnya kita mencarinya sama dengan mencari besar kecepatan sesaat, yaitu dengan penjumlahan dari kuadrat percepatannya kemudian diakarkan. Nah, untuk yang kuis 1 ini diketahui posisi X-nya, kemudian posisi Y-nya. Dari X menuju ke posisi, ini posisi di titik di sumbu X, ini posisi di sumbu Y. Dengan T dalam sekon dan X maupun Y dalam meter, tentukan vektor posisi. Ini di X, ini di Y. Vektor posisi tadi kita tahu ini XI ditambah YJ ditambah ZK, karena tadi yang ada hanya sumbu X dan sumbu Y, berarti Z-nya kita tidak pakai, jadi X-nya diganti dengan ini, Y-nya diganti dengan ini. Nah, setelah posisinya tahu, kecepatannya nanti tahu, percepatannya juga tahu. Nah, selanjutnya untuk yang B, besar nilainya berapa? Untuk T sama dengan 15 sekon. Nah, selanjutnya kita masuk ke gerak peluru.
atau gerak melengkung, gerak proyektil, gerak peluru. Nah, seperti ini. Nah, di gerak peluru itu adalah gabungan dari dua gerak. Untuk yang mendatar, ke arah mendatar ini merupakan gerak beraturan. Untuk yang ke atas, untuk yang ke atas itu merupakan gerak lurus berubah beraturan. Ini di titik A, kemudian sampai di titik B. Di titik A kecepatannya tinggi, kemudian di titik B semakin kecil. Nah, di titik C kecepatannya VY-nya 0, tetapi VX-nya ada. Nah, kemudian di titik D VY-nya ada, VX-nya juga ada. Kecepatannya ini semakin besar. Dan di E, Vx-nya ada, Vy-nya juga ada. Tapi kebalikan dari di titik A. Coba dilihat ini untuk Vx, panjangnya sama, berarti kecepatannya tetap. Vx ini kecepatannya tetap di titik manapun. Nah, ini adalah ciri dari gerak lurus beraturan. Sedangkan Vy-nya ini berubah-ubah, kadang tinggi, kadang 0. Nah, ini ciri gerak lurus berubah beraturan. Nah, untuk yang partikel bergerak dalam bidang vertikal dengan kecepatan awal sebesar V0 dengan percepatan A mengarah ke bawah. Nah, jadi V0-nya, kecepatan awalnya yaitu ini. Nah, komponen V0x dan V0y itu dapat dicari setelah sudutnya antara V0 dan sumbu X diketahui. V0x itu kita carinya V0 cos theta 0, dan V0y itu V0 kali sin theta 0. Nah, ini kan V-nya ini. Nah, untuk mencari komponen-komponennya, komponen X dan komponen Y, itu yang X itu V-nya dikali cos. Untuk yang sin itu dikali sin-nya sudutnya ini tadi. Nah, gerak horizontal dan gerak vertikal tidak bergantung satu sama lain, artinya berdiri sendiri. Jadi kita harus menguraikan ke masing-masing sumbu X dan sumbu Y. Gerak horizontal itu percepatannya 0 atau kecepatannya konstan. Gerak vertikal itu percepatannya konstan. Ke bawah. Nah, gerak horizontal itu kita menggunakan persamaan di gerak lurus beraturan. Nah, jadi di gerak horizontal itu komponen-komponen yang ada hanya kecepatan dan posisinya, sedangkan percepatannya nggak ada. Sedangkan untuk yang gerak vertikal itu dia punya percepatannya yaitu sebesar negatif G. Nah, kita ganti percepatannya dengan percepatan gravitasi. Kenapa kok ini negatif? Karena geraknya ke bawah. Jadi untuk gerak vertikal kita menerapkan persamaan gerak lurus berubah beraturan ini.
Nah, untuk persamaan lintasannya itu dapat dicari dengan mengeliminasi waktu T dari persamaan perpindahan horizontal dan perpindahan vertikal. Gimana nyarinya? Kita pakai persamaan ini. Tangen theta 0x dikurangi gx kuadrat dibagi 2 V0 cos theta 0 kuadrat. V0 cos theta 0 itu adalah Vx. Sedangkan jarak horizontalnya jarak terjauh yang dicapai itu dirumuskan ini. Ini dapatnya dengan menurunkan dari yang pertama ini. Kemudian sampailah dapat R sama dengan V0 kuadrat dibagi G kali sin 2 delta 0. Nilai R akan maksimum ketika sudutnya 45 derajat. Nah, contoh. Sebuah pesawat penyelamat terbang pada kecepatan 198 km per jam dengan ketinggian 500 meter menuju sebuah titik di mana ada korban kecelakaan kapal yang terapung di atas air. Pilot ini ingin menjatuhkan kapsul penolong di tempat yang sangat dekat dengan korban, sehingga korban akan cepat tertolong. Berapa sudut yang diperlukan dari garis pandang pilot ke korban ketika melepaskan kapsul? Nah, kemudian saat kapsul menyentuh air, berapa kecepatan V dalam notasi vektor dan magnitudonya atau besar nilainya? Besarnya kecepatan itu berapa? Nah, kita tahu lintasannya ini nanti seperti setengah dari gerak peluru tadi atau gerak parabola. Kalian mengenalnya mungkin gerak parabola. Nah, ini adalah lintasan kapsulnya nanti adalah setengah gerak peluru. Nah, penyelesaiannya sudut yang diperlukan, nah ini, yaitu sebesar 48 derajat. Kecepatannya tinggal kita masukkan. Nah, kecepatannya berarti kan gabungan antara kecepatan di sumbu X dan kecepatan di sumbu Y. Jadi dicari dulu Vx-nya, kemudian dicari dulu Vy-nya. Nah, dan diketahui kecepatannya sebesar 113 meter per second. Nah, kuis 2. Diketahui sudutnya. Terus diketahui kelajuannya atau V-nya. Nah, seberapa jauh ia melompat dalam arah horizontal atau R-nya. Yang B, berapa ketinggian maksimum yang dicapainya. Nah, selanjutnya kita ke gerak melingkar beraturan. Gerak melingkar beraturan. Yang namanya beraturan berarti ada yang konstan. Apa yang konstan? Lajunya. Laju konstan. Partikel berpindah membentuk lintasan melingkar dengan laju yang konstan. Percepatan partikel, walaupun ini lajunya konstan, tapi dia tetap memiliki yang namanya percepatan geraknya. Percepatan ini timbul karena adanya perubahan arah kecepatan. Walaupun lajunya konstan, tapi kan arah kecepatannya dia selalu berubah-ubah. Di titik 1 arahnya ke atas, di titik 2 arahnya miring ke kiri bawah. Di titik 3 arahnya ke kanan bawah. Nah, ini menunjukkan bahwa percepatan
partikel ini juga tetap ada. Nah, percepatan sentripetal itu besarnya A sama dengan V kuadrat dibagi R. R-nya itu jari-jarinya. The acceleration vector always point toward the center. Nah, jadi percepatannya dia selalu mengarah ke pusat lingkaran atau pusat lintasan. Sedangkan kecepatannya, vektor kecepatannya itu selalu bersinggungan dengan lintasannya. Nah, selama bergerak dengan laju konstan mengelilingi satu lingkaran penuh, partikel itu akan membutuhkan waktu sebesar T sama dengan 2πr per V. Kenapa ini T besar, kok bukan T kecil? Karena ini satu lingkaran penuh, artinya ini satu periode atau T besar itu untuk periode. Nah, untuk besar dan arahnya dari percepatan itu dapat dicari dengan meninjau gambar ini, di mana partikel P bergerak pada laju konstan sebesar V, nah lajunya konstan, mengelilingi lingkaran dengan jari-jari R dan koordinat posisi awal di XP dan YP. Ini posisinya, ini vektor kecepatannya, ini vektor percepatannya. Komponen skalar dari V ini yaitu sebesar V sama dengan VYP per R min VYP per R ditambah VXP per RJ. Nah, untuk mencari nilainya, tinggal kita V-nya sama dengan di akar, kemudian yang di dalam kurung ini dikuadratkan ditambah ini dikuadratkan juga. Untuk percepatan partikel dicari dengan menurunkan persamaan ini terhadap waktu, sama seperti yang di gerak sebelumnya atau di pembahasan vektor yang di awal tadi. Kecepatan adalah turunan posisi atau perpindahan terhadap waktu. Sedangkan percepatan adalah turunan dari kecepatan terhadap waktu. Tinggal kita turunkan, A diperoleh dari menurunkan V terhadap T. Itu ini. Besarnya AX kuadrat ditambah AY kuadrat kemudian dikuadratkan atau sama dengan V kuadrat per R. Ini kecepatan sentripetalnya. Nah, arahnya itu kemana? Berapa? Tuh, dicari dengan arah percepatan itu dicari dengan tangan C, yaitu percepatan mempunyai arah sepanjang jari-jari R menuju pusat lingkaran. Arahnya sesuai dengan jari-jari dan selalu menuju pusat lingkaran. Nah, ini kuis 3. Manakah sifat berikut yang tepat menggambarkan vektor percepatan sentripetal? Apakah A, besarnya konstan dan selalu tegak lurus vektor kecepatan partikel, atau B, selalu konstan dan selalu sejajar dengan vektor kecepatan partikel, atau C, besarnya konstan dan selalu tegak lurus vektor. D, besarnya konstan dan selalu sejajar dengan vektor kecepatan partikel. Nah, ini dapat kita jawab dengan melihat gambar.
ini. Apakah dia selalu sejajar atau tegak lurus atau besarnya sama. Bisa juga dengan menggunakan persamaan ini untuk membayangkannya atau untuk mengilustrasikannya. Sekian untuk pembahasan gerak dalam dimensi yang lebih dari satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.